Shalom. Kita bersama-sama lagi dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Firman Allah adalah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Karena itu mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-22. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih oleh kasih karunia-Mu yang memelihara, menyertai kami, melindungi kami bagaikan perisai. Kau yang telah mengurapi kami dalam kuasa Roh-Mu, untuk kami dapat mengenal Engkau dengan baik dan benar, karena hikmat dan wahyu dari Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Demi nama Yesus. Amin. Saudara, ketika bangsa Israel sudah berada di bawah Gunung Sinai, Tuhan memberikan kepada mereka akan hukum-hukum dan 2 loh batu dengan 10 hukum yang ada di sana. Dalam pasal yang ke-22 ini, saudara, dia berbicara salah satu dari hukum itu, yaitu hukum yang ke-8, jangan mencuri. Dikatakan apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Di sini Tuhan membuat peraturan bagi mereka kalau ada berbuat salah, yaitu mencuri. Dan Tuhan berkata bahwa kalau ada di antara bangsa itu yang melakukan hal ini, yaitu melanggar perintah yang ke-8 itu, maka mereka harus menggantinya 4-5 kali lipat. Sepertinya kok tidak adil, saudara-saudara. Ya, bukan tidak adil. Ini adalah Tuhan ingin mencegah mereka untuk melanggar perintah Allah. Inilah karena Tuhan tidak ingin mereka melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Karena salah satu esensi daripada hukum Taurat itu sendiri, saudara, adalah mengasihi sesama. Salah satu esensi dari kasih itu sendiri dalam hukum Taurat adalah mengasihi sesama. Dan tentunya kalau dia mengasihi, Allah mengajar mereka mengasihi sesama adalah tidak mengambil milik orang lain. Entah secara sengaja atau tidak, saudara-saudara, karena dititipkan kepadanya kadang-kadang. Dikatakan di sini kalau ada barang dititipkan dan engkau kemudian mengambil dari barang itu untuk pribadimu sendiri, maka itu dianggap mencuri, maka engkau harus menggantinya juga. Allah tidak ingin dalam hidup saudara-saudara kita hadir untuk merugikan orang lain. Karena itu bukanlah tindakan kasih. Sebagai orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus, kita bukanlah orang-orang lagi yang hidup di dalam hal-hal yang seperti itu. Karena itu seringkali juga orang bertanya, bagaimana kalau kita sudah bertobat? Hutang-hutang kita yang ada, ya hutangnya dibayar. Bukan berarti bahwa kalau saudara sudah bertobat, sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, semua sudah dihapus, termasuk hutang-hutangmu kepada orang lain itu sudah dihapus. Tidak. Yang lebih ngeri lagi, saudara-saudara, kadang-kala saya lihat orang yang berhutang itu, saudara, lebih galak daripada yang memiutangi. Ya. Dan sering kali orang yang berhutang, saudara, kalau dia punya uang, dia pura-pura seperti tidak punya hutang kepada orang lain. Dia lebih mengutamakan hal-hal yang menjadi apa yang dia inginkan daripada dia menyelesaikan utangnya dulu. Ini juga hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan saudara. Karena itu, saudara-saudara, Tuhan mengajar kita untuk tidak mengambil apa yang menjadi milik bagian kita, yang harus kita bayarkan terlebih dahulu. Supaya kita tidak sepertinya sedang mengambil yang bukan hak kita, yang harusnya ketika sudah ada kita bayarkan, tetapi kita berpura-pura, saudara, untuk sepertinya belum ada, padahal ada. Ini juga mengambil bagian milik orang lain yang harus kita waspadai.
Saudara-saudara yang saya kasihi, Allah ingin orang Israel itu tidak hidup di dalam beban-beban dan dosa yang merintangi kehidupan mereka. Dalam pasal yang ke-22 ini juga, saudara, ada peraturan lain yang diberikan oleh Tuhan selain itu. Yaitu jangan dikatakan di dalam ayat 18, 19, 20, seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Jadi Tuhan tidak suka dengan penyembahan berhala. Dan kehidupan hawa nafsu yang tidak baik, kehidupan seks yang tidak baik, saudara-saudara, itu disamakan dengan kehidupan penyembahan berhala. Dan itu kekejian di mata Tuhan. Dan dikatakan di sana bahwa harus ditumpas. Orang yang seperti ini tidak dibiarkan hidup pada masa itu, saudara. Tuhan meminta supaya orang-orang yang seperti itu ditumpas. Orang-orang yang mempercayai hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Para tukang-tukang sihir, tukang tenung, para peramal-peramal, orang-orang yang mempercayai bulan-bulan yang baru, bintang-bintang, saudara-saudara, horoskop, kalau kita zaman sekarang, sio-sio, dan sebagainya. Allah meminta supaya orang-orang itu yang kalau ada di tengah orang Israel itu bukan hanya disuruh bertobat, ditumpas, dibinasakan. Dan saya kira itu ada di dalam perjanjian baru. Orang-orang yang seperti ini tidak mendapat tempat ke dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang begini kalau tidak bertobat sudah pasti binasa. Allah tidak menginginkan ada yang lain selain daripada Dia menjadi kekuatan, menjadi tempat tumpuan harapan, menjadi tempat kita mencari pertolongan, menjadi Dia yang kita sembah. Artinya satu-satunya yang kita anggap Dialah satu-satunya Tuhan yang layak diberi kemuliaan, layak disembah, layak untuk segala yang terbaik diberikan kepadanya. Kepadanya lah kita minta tolong dan memohon segala hal yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Di luar daripada itu adalah berhala-berhala, saudara-saudara, dan itu adalah kekejian di mata Tuhan. Allah tidak ingin ada di dalam kehidupan orang percaya seperti ini. Kemudian ada peraturan terhadap orang-orang yang tidak mampu. Tuhan mau kita saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Hendaklah kamu saling tolong-menolong. Di dalam firman Tuhan dikatakan, supaya di dalam Galatia pun dikatakan kita bahu-membahu saling tolong-menolong, menanggung kelemahan orang lain. Bukan saling menjatuhkan, bukan merendahkan orang, saudara-saudara. Memandang muka, tetapi menolong. Berbelas kasihan. Karena hukum yang ada di dalam Tuhan hanya ada satu, yaitu kasih. Tuhan mau kita, kalau memang kita sudah mengalami kasih Allah, mari kita hidup mengasihi orang-orang lain di sekeliling kita. Dan itu Tuhan berikan dalam berbagai peraturan lain dalam ayat 28-31. Untuk kita tidak melupakan, saudara, membawa persembahan-persembahan mereka. Orang Israel diminta untuk membawa persembahan-persembahan mereka yang terbaik, buah-buah, hasil-hasil pertama mereka. Yang terbaik mereka bawa ke dalam rumah Tuhan. Untuk apa saudara-saudara mereka bawa di sana? Supaya ada persediaan makanan. Supaya dari sanalah diatur, saudara, bagaimana untuk memberi makan kepada hamba-hambanya, memberi makan kepada orang-orang yatim-yatim, anak yatim piatu, dan para janda yang memerlukan pertolongan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah peraturan-peraturan yang Tuhan berikan. Dan saya kira peraturan-peraturan ini adalah peraturan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Merupakan buah daripada kita mengalami kasih Allah. Merupakan buah daripada kita hidup di dalam kasih Allah. Adalah kita tidak merugikan orang lain. Kita tidak lagi memiliki Allah lain selain kita hanya menyembah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tidak mencari lagi pertolongan kepada yang lain, dukun-dukun, paranormal, orang pintar, para orang-orang yang dianggap bisa menyembuhkan di luar daripada Tuhan, saudara-saudara.
yang bisa menolong kita, memberi kekuatan, memberi jalan keluar, memanggil arwah-arwah orang mati, bicara kepada orang-orang yang sudah meninggal di kuburan, minta berkat dan sebagainya. Itu semua adalah kekejian di mata Tuhan, saudara. Dan itu berarti kita punya Allah lain dalam hidup ini. Tidak mungkin saudara kita minum dari dua cawan, yaitu cawan Allah dan cawan roh jahat. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi, kita sudah mengalami kasih Allah. Mari kita hidup di dalam kasih itu. Yaitu kasih kepada Tuhan yang telah mengasihi kita. Dengan hanya menjadikan Dia satu-satunya Allah yang kita sembah. Dan kasih kepada sesama dalam hidup ini. Dengan kita saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, menopang untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Bukan saling menjatuhkan, saling dorong-mendorong untuk melakukan hal-hal yang buruk. Tetapi kita hidup di dalam kasih. Karena untuk itulah Kristus mengasihi kita, supaya kita hidup saling mengasihi. Orang-orang yang egois, saudara, ini adalah orang-orang yang paling malang hidupnya di dalam dunia ini. Karena tidak akan pernah cukup bagi dia. Dan dia akan selalu gelisah. Dia tidak tenang di dalam hidupnya. Dia akan selalu khawatir dan takut kalau kehabisan. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam cinta kasih Tuhan adalah orang-orang yang senantiasa menikmati kebahagiaan hidup. Akan selalu menikmati sukacita Tuhan. Menikmati damai sejahtera Tuhan. Akan menikmati saudara akan kehidupan ini yang senantiasa dia rasakan aman di dalam Tuhan. Karena dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Sama seperti Kristus hidup tidak untuk dirinya sendiri, tapi dia datang memberi diri buat kita. Demikianlah kita dipanggilnya untuk meneladani Kristus, untuk bisa menjadi hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi bagi kebaikan dan kebahagiaan orang-orang lain di sekeliling kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersyukur. Bapa, terima kasih, biar kasih Tuhanlah yang berkarya, yang bergerak, bekerja dalam hidup kami. Untuk kami tidak hidup egois, untuk kami tidak menindas yang lemah, tetapi kami tahu kami telah dikasihi Tuhan, dan kami hidup di dalam kasih. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, biarlah kasih Tuhan mengalir melimpah, dan hidup di dalam kasih, karena iman hanya bisa bekerja oleh kasih. Demi nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua, hendak kita hidup sebagai orang-orang yang telah dikasihi, hidup dalam kasih Allah. Tuhan memberkati, saya sampaikan salam restorasi.